Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernisa. Saya Nisa Fitriana. Saya Siti Sulpiani Anjani. Kami akan melakukan praktikum korosi besi. Paku 5 biji, karet gelang 5 biji, gelas plastik 5 biji, plastik penutup 5 lembar, air mentah, air matang, air garam, air minyak goreng, dan air sabun. Korosi adalah kerusakan atau degenerasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi sering disebut perkaratan. Contohnya perkaratan pada besi dan paku. Penyebab korosi dibedakan menjadi dua. Ada yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumitan yang ada dalam bahan teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan korosif atau yang dapat menyebabkan korosif terdiri atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, yang pertama, paku yang terendam pada air mentah mengalami pengkaratan yang besar. Yang kedua, pada paku yang terendam pada air garam mengalami pengkaratan, karena keberadaan elektrolit dalam garam dapat mempercepat laju korosi. Konsentrasi elektrolit yang besar dapat meningkatkan laju aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Yang ketiga, paku yang terendam air matang juga mengalami korosi, karena temperatur tinggi dapat menyebabkan laju korosi lebih cepat.
Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel. Adanya H2O juga membuat paku besi menjadi korosi. Yang keempat, paku yang direndam dalam air sabun tidak mengalami korosi atau pengkaratan, karena air sabun memiliki pH lebih dari 7 atau basa, yang membuat proses pengkaratan lama terbentuk. Yang kelima, pada paku yang direndam dalam larutan minyak tidak terjadi korosi, karena minyak tidak bermuatan listrik dan tidak memiliki gugus hidroksi yang dapat mengikat air. Pertama, paku lebih cepat berkarat pada suasana asam dan lebih sukar berkarat pada suasana basah. Yang kedua, paku yang mengalami korosi adalah paku yang terendam dalam air matang, air mentah, dan larutan garam. Yang ketiga, paku yang tidak mengalami korosi adalah paku yang terendam dalam air sabun dan minyak. Yang keempat, korosi yang terjadi pada paku dipengaruhi oleh kandungan oksigen dalam larutan. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimashita.